Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristiawan Devianto, Software Engineer dari PT Stackhawk Robotika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi PLC dengan IPC. Setelah sebelumnya kita melakukan instalasi Sysmex Studio, kita akan menggunakan Sysmex Studio pada PLC Sysmex NX1P yang dilengkapi dengan 24 digital input dan output. PLC ini memiliki 1,5 MB memori dengan port EtherCAT yang digunakan untuk mengendalikan motor servo. Kemudian dilengkapi juga dengan Ethernet IP dan satu serial option port untuk komunikasi serial. Integrasi kali ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem Ethernet IP dengan menggunakan WebSocket. Jadi di PLC-nya akan dipasangi soket untuk klien dan juga soket server, kemudian dihubungkan dengan LAN. Pada IPC juga akan dipasangi soket server dan juga soket klien. Untuk detail mengenai komunikasi apa saja yang dapat dilakukan oleh PLC ini, yaitu pertama bisa melakukan tag data link function, kemudian melalui CIP message communication, dan juga bisa menggunakan socket service atau Modbus TCP function. Nah, saat ini kita akan mencoba yang socket service. Di sini yang perlu didefinisikan yaitu port number-nya dan juga IP dari IPC yang akan digunakan. Nah, ada dua jenis soket yaitu TCP dan UDP. Kalau ingin menggunakan reliable connection bisa menggunakan yang TCP, atau kalau yang tidak unreliable itu bisa menggunakan yang UDP. Nah, untuk TCP ini membutuhkan acknowledge dari klien dan juga server, jadi ada data yang dicocokkan. Untuk pertama kita buka Sysmex Studio. Project yang telah kita buat sebelumnya, kita tambahkan fungsi di sini structure text. Nah, jadi fungsi ini untuk memecah dari program utama ke fungsi-fungsi yang lebih kecil untuk lebih mudah dalam melakukan debug ataupun supaya tidak ada redundansi data. Mengenai bagaimana cara protokol yang digunakan, jadi pertama akan ada koneksi dari klien akan meminta koneksi ke server, kemudian server akan mengirimkan sinyal accept instruction, kemudian setelah itu akan dibalas ke klien kembali. Jika instruksinya sudah betul, maka klien akan mengirimkan acknowledgement. Nah, begitupun seterusnya. Jadi pertama mengirimkan koneksi dulu, kemudian setelah itu baru data yang akan dikirimkan, seperti menggunakan soket TCP send, kemudian dari servernya akan receive instruction, kemudian setelah proses itu selesai, koneksi akan ditutup atau menggunakan instruksi close. Sebagai contoh di sini stage-nya yaitu pertama connect, setelah itu kita request connection. Kalau sudah akan diterima oleh klien. Nah, di sini akan mengirim ke server, di clear buffer dulu, kemudian setelah mendapat acknowledgement dari server, maka kita bisa melakukan pengiriman data. Nah, data yang dikirim di sini berupa string, namun karena Sysmex ini belum bisa mengirim string, maka kita harus mengkonversikannya dulu ke dalam array. Jadi kalau di sini kita harus buat array dulu untuk penerima dan juga pengirimnya.
Nah, untuk detail instruction ini ada di datasheet NX1P di bagian TCP Ethernet IP. Nah, flowchartnya seperti ini. Jadi ada instruksinya tadi yang dikirim. Nah, ini daftar variabelnya, jadi teman-teman bisa menuliskan variabelnya sesuai dengan contoh di sini. Jadi ada triggernya, kemudian bagaimana cara mengirimnya, variabel apa saja yang dibutuhkan. Pada program utama, teman-teman bisa memanggilnya dengan cara send TCP trigger. Jadi kita buat dulu, jadi prosesnya kita buat dulu variabel send TCP stage TCP. Ya, kita definisikan function yang tadi sudah dibuat. Nah, kita buat baru. Setelah data type-nya diganti, nanti teman-teman bisa mengirimnya melalui instruksi send TCP. Nah, seperti ini. Nanti ada suggest-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada triggernya dari apa, akan mengirimkan TCP socket itu pada waktu kapan. Seperti contohnya kalau di sini pada waktu tombol dipencet, pada waktu tombol ditekan di digital 0, maka akan mengirimkan data string ID 27 dengan proxy 1. Nah, kalau sudah selesai nanti statusnya akan berganti menjadi angka 6. Jadi di sini kalau sudah nyampe angka 6, maka berarti koneksi TCP-nya sudah selesai atau sudah di close. Jadi data telah selesai dikirim gitu. Nah, setelah data selesai dikirim, nanti pada episnya bisa dilakukan parsing ya teman-teman. Jadi kalau di sini format datanya nanti bisa berupa JSON ataupun XML, itu nanti terserah konfigurasi dari teman-teman. Nah, di sini kenapa menggunakan TCP, agar nanti kalau ada loss pada jaringan itu data yang dikirim tidak setengah-setengah, jadi akan gagal dikirim, jadi tidak memberikan kesalahan pada industrial PC-nya. Nah, untuk melakukan setting IP, teman-teman bisa masuk ke setting, kemudian change adapter option ini, kemudian pilih yang Ethernet. Nah, nanti di sini pilih yang Internet Protocol IP version 4 ya. Nah, ini disesuaikan. Kalau tadi mengirimnya di 172.19.881 seperti itu, terus di OK. Nah, di sini tipenya false. Kalau kita beri true, maka data akan terkirim. Kita kembalikan false lagi. Nah, state-nya akan menjadi 0 lagi. Nah, ini data yang dikirim. Demikian pembahasan saya mengenai integrasi PLC dengan IPC. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.